Kesalahan kedua yang mungkin dilakukan oleh cat owner dalam memberi makan atau memelihara kucingnya adalah tidak memberikan asupan air yang cukup untuk kucing peliharaannya, guys ya. Seperti Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kak Damayanti, channel Cool Treatment, channel perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Disadari ataupun tidak disadari, ternyata kita sebagai cat owner atau cat lover itu sering melakukan beberapa kesalahan ya guys dalam memberi makan kucing peliharaan kita. Nah, memang kucing sih cenderung untuk memakan apa saja yang owner berikan. Namun apabila kesalahan yang kita lakukan ini berkelanjutan terus-menerus dan tidak segera diperbaiki, dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan si kucing seperti malnutrisi, kemudian sakit, kejang-kejang, dan lain sebagainya guys ya. Dan di video kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan yang sering dilakukan kita sebagai cat lover atau cat owner, baik dilakukan tidak sengaja tentu saja guys ya, yang dapat mengakibatkan kucing kita sakit ataupun malnutrisi. Dan tentu saja solusi dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Oh ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan video kali ini, saya perlu menyampaikan disclaimer ya guys, bahwa segala informasi yang disampaikan di video kali ini saya kutip dari berbagai sumber kesehatan atau perawatan hewan, terutama kucing ya guys ya, dan juga pendapat beberapa dokter tentang hal ini. Namun apabila di antara kalian ada yang lebih memahami atau pernah punya pengalaman tentang hal ini, bisa di komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Yang pertama yang sering dilakukan oleh cat owner atau cat lover dalam memberikan makan kucing peliharaannya adalah terlalu banyak memberikan makanan ya guys ya. Dari hal ini dikatakan oleh Joe Barthes, yaitu seorang profesor nutrisi dari College of Veterinary Medicine dari University of Tennessee, Amerika Serikat, menyatakan bahwa cat owner itu sering melakukan beberapa kesalahan dalam memberi makan kucing, yaitu terlalu banyak memberikan makan bagi kucing peliharaannya. Dan hal ini tentu saja tidak baik ya guys ya, karena dapat mengakibatkan beberapa gangguan kesehatan bagi kucing kalian seperti obesitas, kemudian diabetes, kemudian radang sendi, gangguan pada saluran pencernaan, dan juga gangguan pada saluran kencing ya guys ya. Memang memberikan makan bagi kucing ini ya tidak boleh terlalu banyak, namun tidak boleh terlalu sedikit ya guys. Apabila terlalu banyak juga dapat mengakibatkan beberapa gangguan seperti yang disebutkan barusan, dan juga terlalu sedikit juga takutnya kucing itu menjadi kurang makan dan malnutrisi. Lalu seberapa banyak sih kebutuhan nutrisi atau kebutuhan makan bagi kucing? Nah, dari berbagai sumber saya rangkum bahwa kebutuhan makan atau nutrisi kucing itu berbeda-beda ya guys ya, menurut usianya. Nah, rata-rata kucing dewasa itu membutuhkan setidaknya 200 sampai dengan 300 kalori per hari. Dan dengan ketentuan kucing dengan berat badan itu kurang dari 4 kg membutuhkan setidaknya 120 sampai dengan 180 gram makanan kering per hari. Dengan kucing dewasa dengan berat badan itu lebih dari 4 kg membutuhkan setidaknya 150 sampai dengan 200 gram per hari makanan kering ya guys ya. Dan kalian dapat memberi makan kucing dewasa kalian itu makan sebanyak 1 sampai dengan 2 kali per hari guys ya. Jadi dibagi saja angka tersebut, gramnya tersebut itu dibagi saja setiap memberi makan kucing. Dan kucing juga membutuhkan wet food atau makanan basah ya guys ya. Dan ketentuannya kebutuhan makanan basah untuk kucing itu per harinya atau per ekornya adalah 100 gram per hari. Lanjut adalah kebutuhan nutrisi anak kucing. Usia anak kucing itu berbeda ya guys dengan kucing dewasa. Pada umumnya anak kucing atau kitten itu membutuhkan setidaknya 3 sampai dengan 4 kali makan sehari dengan porsi yang kecil-kecil tentu saja ya guys ya. Dan ketentuannya pada usia 4 sampai dengan 5 minggu, anak kucing itu 4 sampai dengan 5 minggu, pada saat anak kucing itu mulai belajar makan, maka anak kucing atau kitten itu membutuhkan setidaknya 20 sampai dengan 25 gram makanan basah pada saat baru makan. Sebaiknya tidak
tidak memberi makanan yang kering ya guys ya, mereka baru belajar makan makanan padat, maka berilah kucing kalian itu makanan basah untuk yang diperuntukkan untuk anak kucing atau kitten. Dan pada saat usia anak kucing itu mulai bertambah lagi, pada saat mereka menginjak usia 6 sampai dengan 12 minggu, maka kalian bisa mulai memberikan makanan kering ya guys ya. Dalam hal ini usahakan beri makanan kering yang memang diperuntukkan untuk kitten atau anak kucing. Itu dengan ketentuan makanan keringnya itu adalah sebanyak 30 sampai dengan 40 gram per porsinya. Lanjut adalah kebutuhan nutrisi untuk kucing hamil dan menyusui ya guys ya. Kebutuhan pada saat hamil dan menyusui, kucing itu membutuhkan energi dan juga kalori yang lebih banyak ya guys untuk menjaga agar kandungan tetap sehat. Dan kebutuhan makan bagi kucing hamil dan menyusui ini bisa menjadi 50% lebih banyak dari kucing biasa ya, kucing dewasa biasa yang tidak hamil dan tidak menyusui. Dan makanya jangan heran apabila kucing kalian itu mengandung ataupun menyusui, kebutuhan makannya itu lebih banyak dari porsi biasanya. Kesalahan kedua yang mungkin dilakukan oleh cat owner dalam memberi makan atau memelihara kucingnya adalah tidak memberikan asupan air yang cukup untuk kucing peliharaannya ya guys ya. Seperti halnya manusia yang sebagian besar tubuhnya terdiri dari air, kucing juga sebagian besar tubuhnya itu terdiri dari air ya guys ya. Dari sebuah sumber saya dapatkan bahwa sekitar 60 sampai dengan 70% tubuh kucing itu terdiri dari air. Dan kita sebagai ownernya itu perlu memberikan atau memastikan bahwa kucing peliharaan kita itu cukup mendapatkan air ya guys, karena kucing itu cenderung malas untuk minum, dan kita sebagai ownernya tentu saja bertanggung jawab untuk menstimulasi atau mendorong agar kucing kita itu mendapatkan air yang cukup untuk metabolisme tubuhnya, agar metabolisme tubuhnya itu dapat berjalan dengan baik ya guys ya. Dan hal-hal yang bisa kita lakukan antara lain untuk mendorong kucing kita untuk mau minum adalah memberikan atau memastikan memberikan asupan air yang cukup di kandang kucing kita atau di cat room ataupun di tempat-tempat kucing makan ya guys ya. Kita sediakan kebutuhan air yang cukup untuk kucing di situ. Dan hal yang kedua adalah dengan memberikan atau sebaiknya memberikan minuman kucing itu dengan air yang mengalir. Dan apabila kalian memang memiliki dana berlebih, kalian bisa membeli minuman alat untuk minum kucing yang kalau tidak salah itu dari kayak air mancur itu guys ya. Itu dapat menstimulasi atau mendorong kucing untuk mau minum lebih banyak. Selanjutnya dalam rangka untuk menstimulasi atau mendorong kucing untuk minum yang cukup adalah dengan memberikan atau menyediakan minuman itu di wadah yang dangkal ya guys ya. Usahakan wadah yang dangkal, jangan sampai kucing itu pada saat minum kumisnya tertekuk ya guys ya. Dan kalian juga dapat memberikan minuman kucing itu dengan minuman yang fresh setiap harinya. Jadi apabila jangan tunggu sampai kotor, jangan sampai berhari-hari, usahakan untuk mengganti minuman kucing itu dengan air yang bersih dalam setiap harinya ya guys ya. Itu akan menstimulasi atau mendorong kucing untuk minum lebih banyak atau memberikan kucing agar kucing itu mendapatkan minuman yang cukup ya guys ya. Dan juga jauhkan wadah atau tempat minum kucing kalian dari tempat kucing itu buang air besar atau buang air kecil ya guys ya. Jauhkan mangkok atau wadah minum kucing kalian itu dari litter boxnya kucing. Nah itu takutnya percikan ataupun mungkin pasirnya itu bisa melompat atau bisa mengotori wadah minum kucing kalian. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan kucing kalian itu mendapatkan asupan wet food yang cukup dan teratur dan setiap harinya. Yang ketiga yang mungkin dilakukan oleh kita sebagai cat owner adalah selalu memberikan makanan kering untuk kucing peliharaan kita.
Nah, makanan kering ini memang mempunyai beberapa keuntungan nih guys ya, itu, ini lebih murah dan juga lebih banyak dan lebih tahan lama apabila disimpan ya guys ya. Namun terus-menerus memberikan makanan kering untuk kucing kalian itu dapat mengakibatkan beberapa gangguan kesehatan. Itu yaitu dapat mengakibat kucing itu menjadi dehidrasi dan mengalami infeksi saluran kencing ya guys ya. Kucing terutama kucing jantan menjadi, susah buang air kecil. Dan, solusinya adalah sebaiknya selingi atau berikan makanan kucing, basah atau wet food secara teratur ya guys ya, dan itu dapat mengurangi, kecenderungan kucing kalian itu mengalami gangguan kesehatan seperti yang saya sebutkan tadi ya guys ya. Menurut Homes Alive, makanan makanan basah atau wet food untuk kucing itu ada beberapa kebaikan ya guys, yaitu makanan basah itu mengandung setidaknya 70-80% air ini, dalam kandungannya guys ya. Ini setara dengan kandungan air yang dikonsumsi makanan, kucing di alam liar ya guys ya. Dan juga makanan basah itu dikatakan dapat mengurangi resiko obesitas pada kucing. Dan makanan basah ini rata-rata mengandung kalori yang lebih rendah. Dan tambahan lagi guys ya, berdasarkan pengalaman saya, makanan basah ini lebih disukai oleh kucing karena baunya atau aromanya itu lebih mengundang untuk kucing untuk makan, dan juga teksturnya itu lebih disukai oleh kucing. Dan memang ada kekurangannya juga sih karena makanan basah itu rata-rata lebih mahal dari makanan kering, dan juga beratnya itu lebih sedikit dari makanan kering ya guys. Kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan kita sebagai cat owner dalam memberi makan kucing adalah memberi makan kucing secara bersama-sama dalam jarak yang berdekatan ya guys ya. Dan misalnya guys ya, apabila kita punya lebih dari satu kucing, kita sebagai cat owner itu cenderung untuk memberikan makanan kucing bersebelah-sebelahan ya guys, berdekat-dekatan, dan juga bahkan ada beberapa cat owner yang memberikan makan bagi kucingnya itu secara bersama-sama dalam satu wadah. Nah, itu menurut pet coach itu merupakan hal yang tidak dianjurkan nih guys ya, karena cara tersebut dapat membuat kucing itu menjadi stres, membuat kucing itu berkelahi atau bertengkar, dan juga membuat kucing itu tidak mempunyai pilihan. Jadi setelah dia mau makan ini tapi udah keduluan temannya ya guys ya. Nah, solusinya adalah sebaiknya pisahkan kucing-kucing kalian pada saat diberikan makanan ya guys ya. Misalnya kalian katakanlah punya 4 ekor kucing, mungkin 2 ekor kucing itu bisa diberikan makan di dapur dengan berjarak tentu saja, dan kemudian 2 lainnya itu diberi makan di mana gitu, bisa di teras atau di ruang makan dan sebagainya. Nah, itu dapat mengurangi kecenderungan kucing menjadi stres, dan juga kucing bisa lebih enjoy, lebih bisa menikmati makanan diberikan padanya. Kesalahan selanjutnya yang mungkin bisa kita lakukan sebagai cat owner itu adalah terlalu sering atau terlalu kerap memberi makan ikan tuna untuk kucing peliharaan kita ya guys ya. Sebaiknya tidak terlalu sering memberikan makanan kucing kita itu dengan ikan tuna, apalagi setiap hari guys ya. Alasannya adalah ikan tuna itu tidak memiliki atau tidak mengandung nutrisi yang seimbang yang dibutuhkan oleh kucing peliharaan kita, sehingga memberi makan tuna untuk kucing kita setiap hari atau terlalu sering itu dapat mengakibatkan kucing kita itu kekurangan zat ataupun dapat menjadi malnutrisi ya guys ya. Dan selanjutnya, pemberian makanan kucing yang terlalu sering itu dapat mengakibatkan kucing peliharaan kita itu mengalami keracunan merkuri yang dikandung oleh ikan tuna ya guys ya. Dan kerugian atau ketidakbaikan selanjutnya adalah kucing kita itu dapat menjadi ketagihan atau edik terhadap ikan tuna. Selanjutnya yang mungkin pernah atau sering kita lakukan sebagai cat owner adalah memberi makan kucing kita dengan makanan yang mentah ya guys ya. Dan rata-rata makanan mentah itu dikatakan tidak baik atau tidak dianjurkan untuk diberikan kepada kucing peliharaan kita. Menurut The Spurs Pet menyatakan makanan mentah itu banyak mengandung bakteri guys ya, terutama bakteri Salmonella dan juga E. coli yang tidak baik untuk kesehatan kucing.
Ini, kucing liar nggak apa-apa tuh. Nah, ini katanya menurut, The School Pet, lagi ya guys ya, masih menurut, sumber yang sama, The School Pet menyatakan bahwa, rata-rata imunitas, kucing peliharaan kita di rumah itu berbeda ya guys dengan imunitas, dari kucing, liar. Nah, makanya kucing liar itu tidak apa-apa apabila mereka makan makanan mentah. Sedangkan, apabila kucing rumahan kita itu makan makanan mentah itu dapat, mengganggu kesehatannya. Dan, apabila apabila mungkin kalian, ingin lebih tahu atau ingin, mengetahui detailnya, kalian bisa mengkonsultasikan dengan dokter hewan langganan kalian tentang, makanan-makanan mentah apa yang baik, dan mungkin ada makanan mentah yang tidak baik untuk kucing peliharaan kalian. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan bagi kucing kalian, dan juga untuk menjaga agar kucing kalian itu tetap ternutrisi dengan baik. Terakhir, kesalahan yang mungkin kita lakukan sebagai, cat owner adalah memberi makanan manusia untuk kucing kita ya guys ya. Karena tidak semua makanan manusia itu bagus atau baik untuk diperuntukkan untuk kucing. Nah, misalnya ada beberapa makanan manusia yang tidak baik untuk kucing peliharaan kita. Misalnya coklat. Coklat itu tidak baik dan sangat tidak dianjurkan diberikan untuk kucing karena dapat mengakibatkan kucing itu keracunan. Kemudian adalah, anggur. Anggur juga tidak baik dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi kucing kita. Kemudian telur mentah. Telur mentah itu tidak baik juga untuk diberikan untuk kucing peliharaan kita. Adonan roti juga tidak baik diberikan untuk kucing peliharaan kita. Kemudian, kopi, teh. Kopi, teh juga tidak baik untuk kucing karena dapat mengakibatkan mereka mengalami gangguan kesehatan. Kemudian juga susu sapi itu tidak baik untuk kucing peliharaan kita. Susu dan juga, produk turunannya guys ya, seperti, keju, kemudian, dan lain sebagainya lah ya guys ya. Itu tidak baik untuk kucing peliharaan kita. Apabila kalian memang ingin memberikan, kucing kalian itu susu, berikanlah susu yang memang diperuntukkan atau diformulasikan khusus untuk kucing guys ya. Itu dapat mengurangi resiko kucing kita itu mengalami gangguan kesehatan. Saya pernah membuat video tentang makanan-makanan yang tidak baik atau tidak dianjurkan untuk, kucing ya guys ya. Nah, di video saya sudah, sangat lama, kalian bisa menonton setelah video ini ya guys ya. Terima kasih. Oh ya, tambahan lagi, kucing itu juga tidak baik atau, tidak disarankan untuk makan makanan anjing. Mengapa? Karena nutrisi yang terkandung pada makanan anjing itu, diformulasikan berbeda ya guys ya, dengan makanan kucing. Karena memang kandungannya dan juga, nutrisi yang dibutuhkan juga berbeda. Sebaliknya, anjing juga tidak boleh makan makanan kucing ya guys ya. Jadi mereka makan makanan sendiri-sendiri. Kucing dengan makan makanan kucing, anjing juga makan makanan anjing. Guys, videoku kali ini tentang, kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan, dalam memberi makan kucing peliharaan kita di rumah, dan juga solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys untuk di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing dan anjing. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga mohon di komen untuk saran, pendapat, masukan, dan sebagainya. Dan mohon juga ya guys ya untuk disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.